Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam harmoni. Perkenalkan, saya Niwan Fitriani dengan NIM 222-904-1046. Pada kesempatan ini, saya membuat video untuk menyelesaikan tugas UAS saya dengan mata kuliah Landasan Pendidikan Pembelajaran Telah Kurikulum Berbasis Trihita Karana. Nah, untuk judul video kali ini adalah Hidup Sejahtera dan Harmoni dengan Selalu Menerapkan Konsep Trihita Karana dalam Kehidupan Bermasyarakat. Seperti yang kita pahami, Trihita Karana memiliki arti tersendiri. Tri artinya 3, Hita merupakan kebahagiaan, keseimbangan atau kesejahteraan, dan Karana merupakan penyebab. Jadi Trihita Karana merupakan 3 penyebab kebahagiaan. Adapun bagian-bagian dari Trihita Karana, yang pertama yaitu parayangan. Parayangan adalah hubungan antara manusia dengan Tuhan atau Ida Sang Hyang Widi Wasa. Yang kedua yaitu pawongan, yaitu hubungan manusia dengan sesama. Dan yang terakhir adalah palemahan, hubungan manusia dengan alam lingkungan. Nah, untuk implementasi dan contoh-contoh akan saya sampaikan pada video berikutnya. Maka simak video sampai selesai. Kita sebagai umat manusia haruslah memiliki sikap baik dan dapat menjalankan hidup dengan selalu berlandaskan pada Trihita Karana. Trihita Karana yang berarti 3 penyebab kesejahteraan, kebahagiaan ataupun keseimbangan dalam hidup yang diambil dari kata Tri yang berarti 3, Hita yang berarti keseimbangan, kebahagiaan ataupun kesejahteraan, dan Karana yang berarti penyebab. Adapun bagian dari Trihita Karana yang pertama adalah parayangan, yaitu hubungan harmoni dan seimbang antara manusia dengan Tuhan atau Ida Sang Hyang Widi Wasa. Yang kedua, pawongan yang berarti hubungan harmoni dan seimbang antara manusia dengan sesamanya. Dan yang terakhir adalah palemahan yang berarti hubungan harmoni dan seimbang antara manusia dengan alam sekitar atau alam lingkungan. Adapun implementasi dari Trihita Karana ini, yang pertama, konsep pertama yaitu adalah parayangan atau hubungan harmoni manusia dengan Tuhan atau Ida Sang Hyang Widi Wasa. Parayangan menegaskan bahwa manusia diharapkan senantiasa mengaturkan sujud bakti kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa, Sang Pencipta alam semesta dan beserta isinya. Parayangan berarti ketuhanan dan segala hal yang berkaitan dengan keagamaan. Umat manusia menyembah atau memuja Tuhan karena sifat kebajikan dan rasa sujud bakti umat manusia kepada Tuhan yang timbul dari hati nurani dan ketulusan mereka, karena Tuhan Maha Ada, Maha Kuasa, serta Maha Pengasih dan Penyayang. Kita sebagai umat manusia selalu mohon perlindungan kepada Beliau. Hutang budi ini tidak akan dapat terbayarkan dengan hal apapun. Maka dari itu, tindakan yang dapat kita lakukan adalah menghaturkan bakti dan serada yang tulus dan ikhlas terhadap Beliau. Hal sederhana yang dapat kita lakukan yaitu dengan rajin bersembahyang. Hal sederhana atau contoh implementasi yang dapat kita lakukan yaitu mulai melakukan bakti dalam bentuk bakti seperti ngajot atau musaiban kepada leluhur, menghaturkan wedang kepada penunggun karang dan lebuh sebagai sang yang penunggu karang, dan persembahyangan sehari-hari serta hari-hari suci keagamaan. Kita juga dapat melakukan punya atau persembahan tanpa pamrih, melakukan citra yatra atau perjalanan suci dengan mengunjungi tempat-tempat suci. Konsep kedua adalah pawongan, yaitu hubungan harmonis manusia dengan sesamanya. Dalam kehidupan bermasyarakat dan sebagai makhluk sosial, tentunya manusia tidak bisa hidup sendiri.
manusia akan saling membutuhkan dan memerlukan kerjasama dengan orang lain. Hal ini menyebabkan kita, umat manusia, dengan sesama harus selalu berbuat baik dan harmoni. Pawongan ini harus diatur dengan saling asah-asih dan asuh, yaitu saling menghargai, mengasihi, dan saling membimbing. Hubungan harmoni ini harus diterapkan pada keluarga, masyarakat, agar dapat tercipta kehidupan yang aman, tentram, dan sejahtera. Penerapan pawongan ini dengan tidak berkata kasar, saling membantu sesama, berperilaku baik, dan menjaga ucapan kita. Contoh yang dapat kita lakukan dalam keluarga dalam bentuk pawongan ini yaitu membantu dalam keluarga untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cara belajar dengan rajin, membantu orang tua bekerja di sawah atau di kebun, dan membantu pekerjaan rumah. Maka keharmonisan dalam keluarga akan terjaga. Selanjutnya, hal yang terpenting yang dapat kita lakukan dalam konsep pawongan adalah memberikan toleransi antar umat beragama, yaitu saling menghargai dan menghormati perbedaan. Contoh nyata yang dapat kita terapkan saat ini yaitu ketika umat Hindu memiliki upacara keagamaan seperti Hari Raya Nyepi, bentuk toleransi yang dilakukan ialah umat beragama lain mengikuti peraturan dengan tidak keluar rumah dan tidak melakukan pekerjaan maupun hiburan. Kemudian, hal yang dapat dilakukan umat Hindu sebaliknya adalah menghargai umat lain seperti Islam, Kristen maupun Buddha saat melaksanakan upacara agama dengan salah satu contoh yaitu sebagai pecalang untuk menertibkan jalannya upacara. Jika kita, umat manusia, dapat berperilaku yang baik dan saling menghargai, maka dapat meningkatkan taraf kehidupan baik dalam alam skala maupun skala. Konsep yang terakhir adalah palemahan, yaitu hubungan harmonis manusia dengan alam lingkungan. Palemahan menekankan hubungan antar manusia dengan alam, mencakup tumbuh-tumbuhan, binatang, dan yang lainnya. Penerapan pelemahan yang berhubungan dengan alam dan lingkungan. Manusia memperoleh bahan keperluan hidupnya dari alam lingkungan. Oleh karena itu, kita sebagai umat manusia harus selalu memperhatikan situasi dan kondisi lingkungan. Lingkungan kita harus selalu dijaga, dipelihara, tidak dirusak, tidak boleh kotor, serta alam dan lingkungan harus bersih dan rapi. Pemburuan liar, penebangan hutan dengan tidak melakukan reboisasi, serta menangkap ikan dengan menggunakan racun merupakan perbuatan yang merusak alam dan mengganggu keseimbangan yang ada. Dengan menjaga kerapian, keasrian dan kelestarian lingkungan, maka hidup kita juga akan terasa asri. Untuk mewujudkan hal ini, kita harus dapat menjaga lingkungan sekitar. Mulai dari hal yang sederhana, yaitu dengan rajin membersihkan rumah, seperti menyapu, menyiram tanaman, membersihkan halaman, dan memotong pohon yang mengganggu dengan cara yang baik, tidak membuang sampah sembarangan, dan menjaga kejernihan air. Contoh sederhana yang dapat kita lakukan dalam masyarakat atau keluarga yaitu menanam buah-buahan dan merawatnya. Maka kita akan menghasilkan buah yang segar dan dapat kita nikmati dengan keluarga. Selanjutnya, merawat hewan, maka kasih sayang sebaliknya dan dari mereka dapat kita temukan dan dapat kita rasakan. Menjaga alam lingkungan agar tetap bersih, maka keasrian dan kerindangan yang kita dapat. Umat manusia memerlukan ketentraman, kesejukan, dan juga ketenangan untuk mencapai hidup yang bahagia, harmoni, dan sejahtera. Maka dari itu, sebagai umat manusia haruslah menjaga alam semesta. Demikianlah penjelasan dan implementasi
mengenai konsep Trihita Karana dalam kehidupan bermasyarakat dan berkeluarga agar tercipta hubungan dan kehidupan yang harmonis dan sejahtera. Jika kita dapat mengimplementasikan konsep Trihita Karana ini dalam kehidupan, maka kita akan mendapatkan kehidupan yang harmoni, sejahtera, dan juga bahagia. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih, terutama untuk Ibu dosen pengampu mata kuliah, yaitu Ibu Profesor Dr. Niketut Suwarni MS Kons, selama membimbing dalam perkuliahan. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan dan juga kesejahteraan dan kebahagiaan. Akhir kata, saya ucapkan Om Santi Santi